Film ini mengisahkan seorang asasin profesional yang sudah berada di masa pensiunnya. Sang bos yang tidak ingin membayar uang pesangon si asasin tersebut kemudian menugaskan beberapa tim untuk membunuhnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib dari sang asasin tersebut? Dan apakah ia bisa mendapatkan uang pesangonnya itu? Daripada berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke alur filmnya. Seorang asasin bernomor 12 bernama Mikkel sedang bersantai di belakang rumah megahnya. Tanpa sadar ternyata ia sedang ditargetkan untuk dibunuh seketika. Tanpa basa-basi sebuah tim taktis kemudian membunuh si Mikkel tersebut dengan sangat keji serta presisi. Alasan tim tersebut membunuh si asasin 12 ini adalah tidak lain dan tidak bukan karena sang bos dari Mikkel tersebut tidak ingin membayar uang pensiunnya. Sehingga ia merencanakan sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh sebuah tim taktis presisi. Di sisi lain, seorang asasin nomor 13 bernama Duncan sedang berada di rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Dari berbagai misi yang ia jalankan dulu ketika menjadi asasin aktif, ia merasa ada banyak hal tidak beres di tubuhnya tersebut. Oleh karena itulah, ia selalu rutin memeriksakan kesehatannya dengan dokter langganannya. And then they're king of the world. It's not always the things I test for that get you cancer and heart disease side of retirement. Setelah dari rumah sakit, si Duncan ini juga selalu rutin untuk mengecek rekeningnya di bank. Hal ini ia lakukan karena memang saat ini ia sudah mendeklarasikan pensiun dari pekerjaannya sebagai asasin aktif. Dari beberapa kunjungannya ini, rekening si Duncan masih saja belum dikirimkan uang pensiun dari sang bos. Hal ini kemudian memicu beragam pertanyaan dari Duncan tersebut. It grow at a rate of half of that on your official retirement in 14 days and 207. Di tengah kebingungan si Duncan itu, seorang wanita yang merupakan ajudan dari sang bos bernama Vivian kemudian bertemu untuk mengajukan satu misi terakhir untuk Duncan. Vivian itu mengatakan bahwa setelah misi ini berhasil dilakukan, maka otomatis dana pensiunnya si Duncan yang bernilai fantastis akan langsung ditransfer ke rekeningnya Duncan itu. McLean's agent in the past month, Pedro Gonzalez, $1 bullet to tell this. Do you know that company fucking policy? Sembari menunggu hari dilakukannya misi tersebut, si Duncan ini lalu pergi bersantai di rumah tuanya yang berlokasi di Montana, Amerika Serikat. Ia sempat mengunjungi minimarket langganannya serta membeli sebuah anjing lucu dan imut. Di tengah relaksasi santai yang ia lakukan di rumah, ia kemudian seperti biasa bermimpi terkait dengan kilas balik dirinya ketika menjadi asasin aktif tempo hari. Beberapa hari berlalu. Kini sudah saatnya Duncan berkonsentrasi untuk melakukan misi terakhirnya. Vivian yang menelepon Duncan lalu memberikan rincian pasti terkait dengan aksi asasin yang Duncan lakukan. Duncan yang melihat bahwa targetnya ini sangat terbuka dan mudah sekali untuk dieksekusi. Kemudian mencurigai ada hal ganjil terkait dengan misi yang telah diberikan tersebut. Your 30 seconds is up. Jesus, Mary. One now, one when it's... Sementara itu, sang bos yang bernama Belut sedang melakukan sebuah diskusi dengan berbagai pimpinan perusahaan asasin lain di Amerika. Si Belut gendut ini mengatakan bahwa dengan cara tidak membayar uang pensiun kepada beberapa asasin yang dimiliki akan membuat perusahaan semakin profit serta mendapatkan keuntungan yang sangat berlimpah. Dengan teknik ini, maka perusahaan yang bergerak di bidang asasin pembunuh tersebut akan semakin berkembang serta semakin terkenal. Correct. This seems to inflate the value of your company. Manage the investment. All our agents must retire. Pada akhirnya, misi Duncan terakhir kemudian dilakukan. Duncan kemudian langsung terbang ke Belarus untuk menghampiri targetnya yang sedang menginap di sebuah hotel mewah. Sebelum aksinya itu dilakukan, Duncan yang sudah sering mengunjungi negara ini, kemudian bergaul maju mundur dengan wanita langganannya.
The sex. Untuk melancarkan aksinya, si Duncan ini kemudian menyamar sebagai tukang ledeng yang berusaha mereparasi sebuah pintu. Sang resepsionis yang percaya lalu mengizinkan si Duncan ini untuk masuk ke hotel. Dengan kebisingan yang dilakukan si Duncan. Alhasil, ia kemudian berhasil untuk memancing targetnya ini keluar dari kamarnya tersebut. Melihat rencananya sudah berhasil, Duncan langsung mengeksekusi si target dengan presisi dan sangat menyakitkan sekali. Soy yo el que quiere matar. Menyadari bahwa dirinya ini menjadi target eksekusi dari sang bos, Duncan kemudian menyelesaikan misinya itu dengan cepat. Vivian yang kaget mendengar Duncan yang mengatakan bahwa ia sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Kemudian langsung meminta si bos untuk melindunginya. Si Vivian itu sangat khawatir akan dibunuh nantinya karena sudah membohongi Duncan perkara uang pensiunnya itu. Sang bos kemudian dengan santainya mengatakan bahwa ia sudah memerintahkan tim taktis untuk mengeksekusi langsung si Duncan ini. I don't give a shit what time it is. In the second half of his feast, so we don't have to look. Smart move. I'll send in the... Tim taktis yang sudah diperintahkan si belut kemudian mulai mencari keberadaan dari si Duncan. Mereka mulai mencari informasi dari seorang akuntan bank yang memang menangani akun rekening dari Duncan. Dari sini mereka kemudian mendapatkan informasi bahwa Duncan sedang tinggal di sebuah rumah tua di Montana Utara. Sementara itu Duncan yang sudah tiba di Montana selepas misi yang dilakukan tempo hari, kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Fulana. Alasan dari Duncan yang dingin ini mau berinteraksi dengan Fulana adalah karena Fulana memang tinggal tepat di samping rumah Duncan. That was a pretty cool knife. Thanks. Told me how much you like knives. Sementara itu selepas pesta pembunuhan yang dilakukan tim taktis ini, mereka kemudian kembali fokus untuk mencari lokasi pasti mengenai rumah Duncan yang ada di Montana tersebut. Setelah pencarian yang sangat kompleks, salah satu regu tim bernama Julia kemudian mendapati info bahwa tempat tinggal Duncan itu tepat di sebuah daerah yang sangat dingin serta terpencil di Montana Utara. The charity is not what's important. The fuck is Chipolo? Why wouldn't he? No shit. Let's go. Beberapa hari kemudian si Duncan yang dingin ini kemudian semakin akrab dengan si Fulana. Obrolan yang sangat intens kemudian terjadi selama beberapa saat. Si Fulana ini kemudian sempat menceritakan kenangan mengenai keluarganya yang sangat harmonis. Namun hal itu kemudian pupus sudah ketika sang keluarga tersebut mengalami insiden yang sangat mengerikan. Never. It would all go away. It'd be difficult to kill someone. Oh, hi there, Mr. Duncan. Sementara itu, tim taktis yang sudah bersiaga di jalan utama Montana kemudian mendapati si Duncan baru saja keluar dari sebuah minimarket. Di sisi lain, Julia yang sudah bersiaga kemudian menyamar menjadi seorang wanita biasa yang sedang memiliki masalah pada mobilnya. Julia yang sangat menggoda lalu berusaha untuk mengambil hati Duncan agar bisa diizinkan untuk mampir ke rumah si Duncan tersebut. What's the problem? Look like a mechanic. Did you call a tow truck? Do you live far from here? Thanks for helping me out. As soon as they can come out, it's 10 in the morning. Julia yang sudah melancarkan aksi pertamanya kemudian menggoda Duncan kembali untuk melakukan sebuah pergelutan. Duncan yang luluh dengan aksi godaan Julia lalu langsung melakukan pergelutan hebat dan nikmat. Di sisi lain, rekan Julia di tim taktis sedang bersiap-siap untuk langsung mengeksekusi Duncan ketika waktunya sudah siap. Hal itu kemudian berjalan dengan normal sampai tiba-tiba I got nothing. Fuck. What the hell is going on? Can you hear that? Duncan yang sudah sadar bahwa persembunyiannya sudah diketahui oleh si belut sang bos. Kemudian mendapati informasi bahwa tim taktis itu sudah tinggal lama di sebuah motel kecil di seberang desa. Saat Duncan di sana, ia mendapati seorang gadis yang tengah mabuk narkoba. Gadis itu mengatakan bahwa tim taktis sebelumnya sudah menculik seorang gadis yang ada di dekat rumah Duncan. You tell me.
What's going on? Girl and shit. What girl? The girl the old man bought a gift for. Duncan yang sadar bahwa Fulana yang ia kenal baik kemudian sudah diculik, lalu langsung menemui seorang pria tua bernama Jonas. Si Jonas ini merupakan mantan asasin juga yang mengetahui terkait dengan lokasi terpencil keberadaan dari si belut, mendengar bahwa seorang gadis tengah diculik oleh si licik belut. Jonas selalu memberitahukan kepada Duncan terkait dengan lokasi tersebut. Namun beberapa lama kemudian Duncan menyadari bahwa ia sudah diracun oleh Jonas lewat minuman yang sudah disajikan. Jonas yang sudah berkomplotan dengan si belut lalu sengaja menjebak Duncan dan menukar tubuh Duncan dengan uang $1 juta. Si belut yang sudah sangat muak dengan tingkah Duncan ini lalu menyiksa seluruh tubuh Duncan hari demi hari. Duncan dengan kekuatan tubuhnya kemudian bisa menahan keseluruhan acara penyiksaan yang dilakukan oleh belut itu. Dan pada akhirnya si belut yang sadis lalu menusuk bagian mata dari Duncan tersebut. You broke my favorite. Obviously not getting through to you, am I? Di waktu rehat selepas penyiksaan yang sudah dilakukan belut, Duncan yang menyadari bahwa ada sisa pecahan pisau yang menancap di tubuhnya, kemudian memanfaatkan pecahan tersebut untuk membuka borgol tangannya. Dengan kebebasannya ini, lalu si Duncan kemudian melakukan aksi brutalnya lagi untuk keluar dari tempat tersebut. Duncan yang sudah keluar dari tempat penyiksaan kemudian bertemu dengan dokter pemulihan yang biasa ia kunjungi ketika masih menjadi asasin. Sang dokter pemulihan kulit hitam tersebut bernama Julia. Beberapa hari Duncan gunakan untuk memulihkan tubuhnya serta mempersiapkan beberapa amunisi untuk balas dendam serta menyelamatkan Fulana. Julia yang baik hati kemudian memberikan beberapa amunisi berat serta sebuah mobil taktis. Sebagai awal balas dendam, Duncan lalu menelepon Vivian terlebih dahulu untuk melakukan pertemuan sederhana. Ready. Speak. Is she alive? Yeah, should be ready, Duncan. Stand by. We have his general vicinity, but we need another. What? Me for the go. Not even try. Have anything to trade with. Duncan yang sudah menghabisi seluruh bala tentara belut ketika pertemuan sebelumnya, kemudian menghampiri belut dengan rasa teramat dendam. Melihat aura farming yang Duncan miliki, kemudian membuat bala tentara si belut lari ketakutan. Hal ini kemudian membuat si belut sama sekali tidak memiliki pelindung. Dan pada akhirnya, Duncan dan belut sang bos kemudian saling bertatapan satu sama lain. Sampai akhirnya, pada akhir film, Duncan yang sudah menyelamatkan Fulana kemudian terdiam membisu ketika melihat berbagai foto dan dokumen teks yang menunjukkan bahwa keluarga serta kerabat Fulana yang mengalami insiden mengerikan tersebut ternyata dibunuh pada sebuah kejadian mengerikan. Pelaku dari pembunuhan keluarga Fulana tersebut tak lain dan tak bukan ialah Duncan, sang asasin profesional. Fulana yang ternyata sudah mengetahui hal tersebut kemudian menodongkan pistol ke arah Duncan. Fulana yang awalnya hendak menembak Duncan, lalu mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk menerima kenyataan serta memaafkan si Duncan tersebut. His hair smelled of little boy. Warm hand wrapped around mine. You pull the trigger. Sungguh ending yang sangat mengasasinkan sekali cuy. Cukup sekian alur film yang bisa Mimin sajikan tadi. Mimin harap kalian para penonton cukup terhibur dengan konten kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten alur film lainnya.